Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rida Syahran, absen 31. Saya Danin Adela Roharatul Aisyah, absen 4. Saya Keisha Akila Zaki, absen 15. Saya Kirana Altinya Excelsa, absen 18. Saya Gina Prasetyo, absen 12. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas kembali bab 5, yaitu penyebaran agama Islam di Indonesia. Adapun materinya yaitu yang pertama, jalur masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang kedua, ada masa perkembangan Islam dalam kurun waktu. Yang ketiga, tokoh-tokoh penyebaran agama Islam. Yang keempat adalah keteladanan para ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Yang kelima, ada strategi masuknya Islam ke Indonesia. Selamat menyaksikan. Islam diyakini telah masuk ke Nusantara sejak abad 7 Masehi melalui pantai barat Sumatera, tepatnya di Barus. Bukti yang menyebutkan Islam sudah datang dari abad ke-7 Masehi yaitu ditunjukkannya berita Cina dari zaman dinasti Tang yang dijelaskan bahwa pada tahun 674 Masehi terdapat sebuah perkampungan bernama Barus yang dihuni oleh orang-orang Arab. Dan di situ mereka memeluk agama Islam. Bukti lain yang menguatkan masuknya Islam ke Nusantara yaitu adalah Makam Mahligai. Komplek tua ini berada di atas bukit dan sekitar 215 pasang nisan. Dalam komplek makam tersebut terdapat satu nisan yang bertuliskan Syekh Rukunuddin wafat pada tahun 672 Masehi atau 48 Hijriah. Artinya hanya selisih 1 tahun dari setelah lahiran Nabi Muhammad SAW. Selain dari makam, terdapat juga bukti lain dari benda-benda bersejarah seperti mata uang dari emas dan perak, perhiasan, lalu prasasti, dan fragmen arca. Secara umum, masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, akulturasi budaya, dan politik. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Islam sudah memasuki Indonesia sejak abad ke-7 hingga ke-11. Sejak awal abad Masehi, para pedagang asing sudah masuk ke pelabuhan Nusantara seperti Palembang, Sunda Kelapa, Barus, Aceh, dan Gresik. Yang kedua, melalui jalur pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu cara penyebaran agama Islam di Nusantara dari abad ke-11 hingga 13 Masehi. Umumnya, saudagar yang menikah adalah orang-orang kaya dan terpandang, sehingga para putra-putri raja yang dipersunting harus masuk Islam terlebih dahulu. Jalur ini memiliki andil besar dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Yang ketiga, melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan dibentuk oleh para dai yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan agama Islam ke wilayah baru, salah satunya ke Nusantara. Para dai itu bukan para pedagang, mereka adalah murni orang yang ingin menyebarkan agama Islam ke wilayah baru yang belum tersentuh ajaran agama Islam. Dalam praktiknya, mereka dipandu oleh seorang atau beberapa pedagang. Yang keempat, melalui jalur akulturasi budaya. Masuknya agama Islam ke Indonesia tak luput dari peran akulturasi budaya yang dilakukan oleh para dai dari abad 12 hingga 14 Masehi. Salah satu caranya yaitu pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Ada juga strategi penyebaran agama Islam di Indonesia dengan permainan musik yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Yang kelima, melalui jalur politik. Ajaran Islam masuk ke Indonesia juga dilakukan dengan pendekatan politik. Salah satu caranya adalah berdirinya Kesultanan Demak yang kental dengan peran Wali Songo. Pemimpin pertama sekaligus pendiri Kesultanan Demak adalah Raden Patah yang merupakan putra dari Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Berdirinya Kesultanan Demak ini memudahkan penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Karena ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyatnya akan berbondong-bondong juga mengikutinya. Selanjutnya, ada masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik.
Ada istilah-istilahnya, yaitu istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan dan istilah raja berubah menjadi sultan. Salah satu faktor atau motif para raja untuk masuk Islam adalah karena untuk mempertahankan kekuasaannya, karena mayoritas rakyatnya sudah lebih dulu memeluk agama Islam. Rakyat berbondong-bondong masuk Islam karena syarat masuk Islam sangat mudah. Lebih dari itu, Islam tidak mengenal sistem kasta. Islam dianggap sebagai agama pembebas bagi rakyat jelata. Perkembangan Islam di Peking atau Cina berpengaruh terhadap pertumbuhannya masjid atau pesantren, baik di luar maupun di dalam Pulau Jawa. Untuk mengetahui perkembangan mazhab Syafi'i yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yang termasuk di Kesultanan Samudra Pasai, yang dapat diketahui dari catatan Ibnu Battuta atau penjelasan Muslim dari Maroko yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Alawati At-Tajin bin Battuta, yang pernah berkunjung ke Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 745 sampai 746 Hijriah atau 1345 Masehi. Pada catatan tersebut dijelaskan bahwa Gujarat berkembang mazhab Syiah, yang sedangkan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Selanjutnya, pada poin ketiga yaitu tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Yang pertama ada Mersilu atau Sultan Malik As-Soleh. Mersilu merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai. Beliau memasuki Islam akibat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Setelah memasuki Islam, Mersilu mendapatkan gelar yaitu Sultan Malik As-Soleh dan berkuasa selama 29 tahun. Beliau wafat pada tahun 1297 Masehi dan digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Yang kedua yaitu Sultan Ahmad. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga dengan gelar Sultan Malik At-Thohir II. Menurut Ibnu Battuta, beliau sangat memperjuangkan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam di berbagai wilayah Samudra Pasai. Yang ketiga yaitu Sultan Alauddin Riyad Shah. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga yang terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Yang keempat yaitu Wali Songo. Wali Songo merupakan kesembilan wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Di antaranya yaitu adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menyebar agama Islam, di antaranya menggunakan perdagangan, kesenian, pendidikan, pernikahan, kebudayaan, dan politik. Yang kelima yaitu Sultan Alauddin. Beliau dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau merupakan tokoh besar di wilayah Sulawesi Selatan. Yang keenam yaitu Datuk Tunggang Parangan. Beliau merupakan ulama dari Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya yaitu Datuk Ri Bandang pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota. Yang terakhir yaitu Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintah Kesultanan Aceh pada tahun 1486 hingga 1500 Masehi. Beliau menjadikan Islam sebagai landasan resmi bernegara sehingga kerajaan Ternate berubah menjadi Kesultanan Ternate. Salah satu peran pentingnya dalam penyebaran Islam yaitu beliau mendirikan pesantren-pesantren dengan pengajar yang didatangkan langsung dari Jawa. Beliau juga mendirikan Bobato Akhirat yang bertugas membantu dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Kesultanan Ternate. Akhirnya, gerakan Islamisasi ini diikuti oleh raja-raja dari Maluku. Di poin yang keempat, ada keteladanan para ulama penyebar ajaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama, ada hidup sederhana. Para ulama penyebar ajaran agama Islam di Indonesia hidup secara sederhana dan menyedekahkan seluruh hartanya kepada yang membutuhkan. Mereka mengambil secukupnya terlebih dahulu untuk kebutuhan pokok.
Yang kedua, ada gigih dalam berjuang. Untuk meraih keberhasilan dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia, diperlukan tekad yang kuat. Para ulama telah membuktikan bahwa mereka memiliki sikap pantang menyerah dan gigih dalam memperjuangkan ajaran Islam di Indonesia. Yang ketiga, ada menguasai ilmu agama secara mendalam. Para ulama menyebarkan ajaran Islam di Indonesia dengan tradisi lokal dan tanpa menghilangkan adat yang sudah ada di dalam masyarakat. Hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh para ulama yang sudah memiliki pengetahuan ilmu agama secara dalam, mumpuni, dan luas. Mereka berguru kepada ulama dan mempelajari ilmu-ilmu mendasar, ilmu-ilmu tinggi, dan mereka melakukannya dalam kurun waktu yang cukup lama. Yang selanjutnya ada produktif dalam berkarya. Para ulama sangat produktif berkarya lewat ilmu pengetahuan dan amal soleh. Karya-karya tersebut merupakan wujud kepedulian para ulama dalam menyelamatkan generasi penerus agar terjaga dan tidak terjerumus ke dalam pengaruh ajaran sesat. Dalam hal ini, budaya literasi yang dipraktikkan oleh para ulama patut dicontoh. Di era saat ini, literasi di bidang teknologi terus-menerus digelorakan. Hal ini dikarenakan kreativitas dan teknologi modern sangat penting untuk menopang keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya ada sabar. Ujian dan cobaan yang dialami oleh para ulama penyebar Islam di Indonesia berhasil dilalui dengan kesabaran. Seorang pendakwah harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi karena menghadapi umat yang memiliki keberagaman budaya, etnis, tingkat pendidikan, dan kepribadian. Seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tingkat keimanannya. Semakin tinggi keimanan, semakin berat pula ujian dari Allah. Selanjutnya ada menghargai perbedaan. Islam menyatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Para ulama penyebar agama Islam di Indonesia sangat toleran terhadap budaya lokal. Masyarakat pribumi boleh memeluk agama Islam atau agama-agama lain yang mereka hendaki. Masyarakat yang sudah memeluk ajaran agama Islam tetap diperbolehkan melakukan tradisi-tradisi lokal yang sudah diselaraskan dengan ajaran Islam. Sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, manusia harus mampu menjalani hubungan yang harmonis antar sesama warga. Lalu yang terakhir ada berdakwah secara damai. Islam merupakan agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan toleransi. Dakwah Islam juga harus dilakukan secara damai dan bermartabat. Proses dakwah harus dilakukan secara mengedepankan dakwah secara damai tanpa adanya paksaan. Para ulama penyebar Islam di Indonesia menyampaikan ajaran Islam dengan penuh hikmah dan bijaksana. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dakwah masuknya Islam ke Nusantara. 1. Ada perdagangan. Mulanya para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India berdatangan untuk berniaga. Mereka menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar yang kala itu mayoritasnya menganut agama Hindu dan Buddha. Dengan kegiatan berniaga itulah agama Islam mulai dikenal dan diikuti oleh penduduk pribumi. Oleh karenanya perdagangan berperan penting dalam upaya penyebaran Islam. Kedua, ada pendidikan. Para pendakwa membangun pondok, pesantren, dan masjid-masjid sebagai tempat berkumpul untuk mempelajari agama Islam. Para murid diajarkan berbagai ilmu hingga berujung menjadi ahli dalam bidang agama Islam. Setelahnya, mereka menyiarkan Islam ke masyarakat pribumi lainnya hingga meluas ke seluruh penjuru Nusantara. Kawinan. Para pedagang muslim yang mulanya singgah berujung menetap di Indonesia, jadi banyak mereka yang menikah dengan putri bangsawan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Tentunya, perkawinan diselenggarakan secara islami. Banyak keturunan dari pemikiran tersebut yang menjadi ulama dan penyebar Islam di Nusantara seperti Sunan Giri. Kesenian dan kebudayaan.
Wali Songo menyelenggarakan pertunjukan seni dan budaya untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam. Oleh karenanya, masyarakat lebih mudah menerima dan menyukainya. Sebagai contoh, Sunan Kalijaga memperkenalkan dan mengislamkan masyarakat Jawa melalui pertunjukan wayang. Tingkatan sosial. Cara ini dilakukan dengan mengislamkan para raja dan bangsawan yang memiliki tingkatan sosial tinggi. Dari situlah banyak penduduk kerajaan yang tingkatnya rendah atau berada di bawah mereka mengikuti raja yang memeluk agama Islam. Strategi ini menjadi salah satunya yang paling efektif dalam meluaskan syiar Islam di Nusantara. Sekian penjelasan materi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If the sun refused to shine,